Apa kabar sahabat WK dimanapun berada? Kembali lagi di channel WK Art. Pada tutorial kali ini saya akan coba membeberkan teknik-teknik yang tentunya biasa WK lakukan, melakukan bending atau pembengkokan ranting atau cabang-cabang bonsai, baik itu program bahan maupun yang sudah seperti ini ya. Ingin tahu lebih jelas, teman-teman ikutin karena ada beberapa bahan dan teknik-teknik yang akan saya jelaskan. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap simak, jangan di skip karena sangat disayangkan ketika beberapa tahapan dilewati. Tentunya saya akan nanti teman-teman bisa bersama-sama pelajari. Teman-teman yang baru bergabung saat ini, jangan lupa di subscribe dan tentunya aktifkan loncengnya, itu yang sangat penting karena teman-teman nanti bisa terus mengikuti perkembangan atau info-info terbaru dari WK Art. Oke, kita lanjut, kita simak secara detail. Yang sering menjadi pertanyaan mendasar, seringkali teman-teman termasuk pemula banyak bertanya, kenapa pohon ini dilakukan atau dililit kawat ya. Tentunya banyak teknis yang bisa dilakukan ya. Fungsinya untuk membentuk ya. Nanti saya akan satu-satu beri gambaran atau nanti saya kasih tutorialnya bagaimana proses-proses yang mungkin bisa membantu teman-teman proses bendingnya itu sendiri. Di sini saya ada contoh yang tahapan yang sudah bisa dibilang masuk dalam finishing, kemudian yang setengah bahan ini ada legundi. Tentunya nanti akan saya urai juga karakter batang mana yang sesuai dengan teknik tersebut. Kemudian di sini ada sancang juga, bahan yang bisa dibilang nol ya, dari nol, dengan nanti akan penjelasan konsep yang akan jadi target ya. Oke teman-teman, nanti teman-teman bisa ikuti satu persatu bagaimana caranya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk proses membuat bonsai, terutama bagi teman-teman yang mungkin ada di daerah yang memang sulit dijangkau atau sulit untuk mendapatkan material-material seperti kawat ya, untuk khusus bonsai ya. Tentunya kawat ini sangat mempunyai pengaruh ya, walaupun bisa dilakukan dengan mencari alternatif lain dengan kawat-kawat yang lain, mungkin bisa saja seperti tembaga atau timah. Itu saya juga dulu pernah lakukan saat kesulitan untuk mendapatkan kawat, tidak seperti sekarang dapat mudah ya, apalagi ukuran kecil. Tapi tentu ya walaupun sangat terlalu memaksa, tapi tentu akan berdampak buruk juga untuk pertumbuhan pohon ya. Jadi di sini saya rasa sangat penting untuk teman-teman ketahui, yaitu alternatif teknik yang terutama yang harus diketahui, bukan alternatif materialnya, karena material terkadang berhubungan dengan sifat karakter material tersebut ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti saya jelaskan secara detail bagaimana proses instalasinya, proses pemasangannya, dan kemudian juga material apa saja yang saya lakukan, dan teman-teman bisa terus ikuti. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu. Untuk pertama-tama kita siapkan dulu kawat yang paling kecil ya, 0,5. Kemudian ini untuk bending juga bisa lakukan ini dengan cara ini, pakai teman-teman bisa gunakan tusuk sate, bisa juga dengan ukuran yang lebih besar lagi. Kemudian di sini saya menggunakan karet ban ya, atau ban dalam. Ini dilubangin ya, jadi kita bikin lubang 2 atau 3 lubang.
ujung-ujungnya juga sama dilubangin, karena nanti bisa kita lihat ukurannya ya untuk mengukurnya. Oke teman-teman, untuk pertama-tama saya akan coba melakukan bending untuk pohon ini. Itu bending dengan cara digantung ya, tapi sebelum digantung ini kita bikin konstruksi dulu ya, menggunakan konstruksi gantungan dengan ini ya, lidi ini. Jadi kenapa saya memilih teknik ini, karena ya beberapa bagian memang sulit dijangkau untuk kawat ya. Tapi kalau saya sih biasanya ya bisa saja, tapi kalau ada teman-teman yang mungkin jarinya tidak terbiasa dengan sesuatu yang detail, mungkin cara yang paling aman bisa di bending seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kalau sudah batang besar tidak mungkin kita lilit lagi, biasanya itu kurang turun seperti itu. Kita bisa lakukan bending seperti ini. Oke, pertama kita bikin konstruksi dulu, kerangka dulu untuk bending ya. Oke, di sini saya akan bending batang ini dan juga bagian sini ya. Saya ada beberapa turun karena nanti saya akan bending ke bawah. Jadi saya beberapa konstruksi ke arah sana ya, depan, belakang, samping juga. Bisa lihat, kita sesuaikan, tekan dulu seberapa ukuran yang kita harapkan, yang kita inginkan sebagaimana. Kita bisa bentukkan seperti ini. Jadi ini saya ingin sedikit ke belakang ya. Ini lebih aman ya, lebih aman karena tidak melukai. Tapi kalau ini sangat efektif, ya lebih efisien, lebih gampang itu ketika sudah proses-proses seperti ini, karena untuk menghindari ranting yang terlalu rapat supaya tidak patah saat tersentuh ya. Bisa seperti ini, atau juga bisa lari ke sini, ada cabang sebelahnya. Ya, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi sekaligus untuk menurunkan ini ya. Di sini kita bisa lilit, kita kunci. Kurang lebih seperti teman-teman untuk bending dengan ditarik. Nah, ini kita bisa juga belakangnya. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini, yaitu dengan teknik bending dikaitkan ya dengan pembuatan konstruksi ke beberapa permukaan di pot ya. Jadi proses bending ini seringkali dilakukan untuk bonsai yang sudah tahapan bisa dibilang finish ya, seperti ini ya, yang sudah tahapan sudah mungkin 70%, 80% ya. Perantingan sudah mulai rapat, dan itu karena
bisa menjadi kendala saat kita proses pembentukan, untuk menghindari satu patah ranting atau ya tentu akan lebih sulit ya dibandingkan yang masih bahan. Proses seperti ini selalu dilakukan walau kondisi bonsai sudah bisa dibilang selesai atau siap tampil. Jadi kenapa hal ini harus selalu dilakukan? Karena pada prinsipnya bahwa ini adalah seni tumbuh, seni hidup. Dia tumbuh tapi tidak bergerak ya. Kalau bergerak nih bisa ke mall, malah jalan-jalan malah repot nanti. Jadi tumbuh, dia bisa membesar, juga dia tentu akan ketarik ke atas ya. Biasanya cenderung tertarik ke atas. Selain membesar, dia juga tertarik ke atas. Itu karena faktor biasanya ya, karena untuk di tropis dia full kena matahari, otomatis keserap matahari itu memuai ya, mulet ya, seperti kita kadang meja, papan, kalau dijemur dia melengkung naik ke atas gitu ya, keserapnya seperti itu. Apalagi ini basah, ranting kecil, dia akan ke arah atas ya, walaupun tidak, kalau sudah benar-benar matang geraknya ya tidak drastis ya, tapi itu lama-kelamaan akan tentu akan merusak penampilan. Nah, makanya selalu dilakukan selain perawatan pruning, pembersihan, ganti media, juga untuk bending-bending juga biasanya selalu dilakukan ya. Kulitnya itu dia akan membengkak atau terjerat gitu, biasanya kawatnya tenggelam ketika dikelupas. Itu bisa saja memutus arus kehidupan ranting yang kecil, itu bisa berakibat kematian juga. Nah, makanya dengan teknik ini sangat efektif ya, atau efisien juga, selain mudah, cepat dilakukan, dan aman untuk pohon ini. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan pohon yang berbeda, tentunya legundi. Saya akan menggabungkan antara dua bending ya. Nanti teman-teman bisa simak lagi terus. Ini saya tanam dulu dari stek ya, dikasih teman seukuran biji seperti ini, kurang lebih ya, ini hampir sekitar 5 tahun ya, 6-5 tahunan ya kurang lebih. Ini saya kan ada beberapa perubahan, reposisi dan freestyle juga. Di sini nanti akan saya bending juga ke bawah, dan beberapa percabangan ya tentunya, yang nanti akan coba saya ini gunakan untuk simulasi saja ya. Jadi ini karena konsepnya dulunya itu awalnya adalah informal, terus kemudian saya dengan ada perkembangan pertumbuhan akar yang dominan sebelah sini, dan juga di sini juga keluar akar, jadi di sini jadi perubahan konsep, gabungan konsep antara rab dan twin ya. Jadi ini twin jadi batang besar juga, batang 2, dan kemudian sini. Namun di sini ada masalah karena menghalangi, karena terlalu sejajar, jadi nanti akan saya bending ya. Jadi di sini kenapa saya lakukan dengan bending seperti tadi, menggunakan dikait dengan beberapa konstruksi, karena legundi ini sangat keras ya batangnya ya. Jadi kalau sudah terbentuk seperti ini terus pakai kawat, itu akan mudah patah ya. Ya, itu jadi salah satu fungsi dari beberapa bending yang perlu kita kuasai ya. Juga kita harus ketahui di mana pemahaman tentang
karakter dari pohon ini sendiri secara biologis, secara fisiologinya. Jadi karena banyak kulit pohon yang memang berbeda-beda tentunya. Ya, kalau saya mengindikasikannya dengan beberapa kriteria, diantaranya yaitu pohon berkambium basah atau getas, biasanya tebal gitu, dan kambium atau berkulit lentur ya, basah tapi lentur. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tipis ya, berkambium berkulit tapi tipis. Itu biasanya sangat rentan sekali untuk dilakukan wearing, karena biasanya saat wearing dililit, karena dililit itu melupas. Secara detail saya akan sambil jelaskan. Oke, saya fokuskan di sini bagaimana saya akan melakukan dengan beberapa teknik bending. Sebelumnya saya pasang kembali konstruksinya. Oke, teman-teman, mungkin untuk prostek saya pilih bahan lain karena di sini ternyata kambiumnya ini belum nutup ya, sebelah sini. Jadi ini juga perlu diperhatikan, jangan terlalu memaksa. Itu nanti akan ditekuk lah di sebelah sini. Ini harus ada kambium ya, harus sehat ya. Karena ini masih ada luka, tidak ada kambium, sisa potongan. Oke, yang kemudian di sini saya menggunakan teknik prostek karena apa? Tentunya akan sangat susah ya untuk digerak, di bending dengan wearing ya, karena ini fungsinya tadinya memompa bagian bawah dengan melos ini, tapi berjalannya waktu saya memiliki ide, saya akan sekalian dibuat konsep twin ya. Jadi ini, tapi karena ini masih terlihat kaku, nanti akan secara bertahap saya akan membuatkan gerakan dan yaitu dengan cara prostek ya. Jadi nanti akan seperti apa hasilnya, teman-teman bisa simak saat ini. Teman-teman punya gergaji lebih tipis, bisa lakukan lebih besar lagi, tapi karena batang terlalu kecil ini nggak mungkin pakai gergaji ya. Dasar dulu, kemudian kita bikin V. Nah, ini yang nanti perlu diperhatikan ya. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana membentuk prospeknya ini. Ini seperti gini, jadi seperti V, tapi bukan V ya. Jadi berapa derajat akan berbeda. Ini tegak lurus, katakan ini tegak lurus. Nah, ini yang nyamping, katakan ini. Nah, ini batang. Kalau katakan ini batang, ini lurus, tegak lurus. Nah, kemudian yang atasnya itu nyamping gini. Ya, jadi ininya serong, ininya horizontal, sininya diagonal ya. Jadi bentuknya seperti itu, karena itu nanti akan lebih bisa pas saat ditekuk. Oke, setelah prostek seperti ini, kita pun perlu lakukan pemasangan struksi kembali untuk bending ya. Ini jadi perlu digabungkan karena di sini tidak memungkinkan untuk menggunakan teknik wearing ya. Nah, di sini salah satu dari teknik bending dengan cara di prostek ya. Yang kemudian di sini yang ingin saya jelaskan yang secara umum dipakai adalah wearing. Nanti akan saya praktekkan juga. Saya ambil bahan ini untuk simulasi
bagaimana cara untuk wiring ya. Tentunya sangat variatif ya. Mungkin kesannya ya yang penting dililit ya, semua bisa gitu. Tapi ternyata tidak bisa sembarangan seperti itu, karena semua memang butuh pemahaman, dan tentunya itu adalah bagian yang ilmu ya yang harus kita terapkan ya, karena tentu ada di situ ada satu kebenaran di sini, persentase keberhasilan ya. Nah, jadi untuk wiring ini ada beberapa teknik yang pada umumnya secara umum bisa dipahami, itu yaitu bending dengan cara dililit, secara umum saya gini. Nah, ini seperti ini ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, lilitan seperti ini dengan satu tangkai ya. Nah, kemudian apa yang harus kita perlu pahami? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan semestinya dilakukan. Yaitu pertama itu penguncian ya. Kita di pangkal ini yang sering sekali saya ingatkan di konten-konten sebelumnya, di tutorial wiring. Jadi pertama ini dikunci dulu di batang yang lebih besar. Nah, kemudian setelah terkunci seperti ini, kita bisa cari yang terdekat bahan yang ini. Nah, kita bisa pilih dan tentukan konsepnya, kita akan mendesain ke arah mana. Kalau kita bengkokkan ke arah katakan sini ya, ini depan, ini belakang, ke belakang, kita melilitnya pun arahnya ke belakang sini, katakan. Jadi melilitnya ke ya, membelakangi arah yang mau arah ke sana, ngikutin. Nah, contohnya tadi seperti ini. Nah, ini saya ambil dari sebelah sininya ya, saya mulai dari sini ya. Nah, ini mungkin agak terlihat. Karena ini dulunya seperti ini, rantingnya dulu seperti ini. Nah, kemudian akan saya belokkan ke sana. Nah, di sini menentukan kawat ini juga mengikuti arah yang akan kita tuju ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bengkokkan. Nah, ini ada satu teknik lagi untuk membengkokkan ini sedikit diperas ya, dipuntir ya. Jadi bukan langsung, artinya seperti ini terus langsung ditek gitu, langsung dibengkokkan gini. Nah, ini bisa patah ya, gampang patah ya. Apalagi seperti sancang. Ini kalau dilihat seperti ini ya, ini diperas. Jadi sekalian ngencangin ini sambil dibengkokkan seperti ini. Jadi pecah, katakan pecah itu bukan pecah patah gini, tapi bagian-bagian kulit batang pohon ini yang pecah, di dalamnya pecah, bahkan luarnya pun itu tidak masalah. Itu kepelintir gini, nah itu akan lebih aman ya. Nah, jadi tidak mudah patah. Nah, ini seperti ini, arahnya seperti ini. Ini saya lihat gerakannya. Nah, saya meluntir, saya arahnya ke sini, bukan langsung. Maksud saya gini, kalau ini bengkok langsung digini, nah bukan gitu ya, tapi diputar ke atas, lintir, nah, baru arahkan ke sana. Nah, ini balik lagi, akan ke sana lagi. Jadi seperti itu arahnya, akan mengikuti arah yang ingin kita buat. Nah, Jadi kalau kawat ini kencang, terkunci, ranting ini akan semakin ulet ya, akan membantu, akan menjadi satu bagian dari urat dari ranting itu. Nah, satu seperti ini ya. Jadi arah itu menentukan. Kalau kita mau arahnya ke sana, kita juga buat ke sana. Nah, jadi itu akan dililit, jadi bukan dipatahkan gitu. Nah, yang kedua ini adalah
bagaimana ketika kita menghadapi, kadang teman-teman ada dua cabang yang sama ya, hampir berdekatan, bahkan sejajar ya. Biasanya itu cabang pertama ya, seperti ini mau dibuat cabang pertama, atau anak cabang misalnya. Anak cabang kita pecah jadi dua seperti ini. Bagaimana wiringnya? Yaitu kita bisa lakukan langsung ya, satu kawat gini. Kembali lagi, kita selalu, itu poin tadi selalu diingat, kita arahkan kemana. Nah, ini contoh, ini datar. Ini arahnya kita ke belakang, berarti akan dibelokkan ke sini ya. Jadi ininya kita berada di bawah, bukan dari atas gini. Bisa saja ya, bisa juga ke sini gitu ya, tapi kita untuk bisa mengontrol kekencangannya, kita bisa gini. Kemudian yang menjadi poin penting yang dilakukan di sini, yaitu jangan dilakukan di pangkal sini, beda ya. Ini nanti bisa patah ujungnya sini. Jadi langsung aja sejajar gini, ditaruh di pangkal. Taruh di pangkal ini, bukan di sini ya, pangkal di sini. Kita letakkan di pangkal cabang ini. Tapi nanti ada kasus lain yang kita letakkan ada di sini. Nanti saya akan bahas ya. Kalau ini ke sini, yang satu ini otomatis ya akan ke belakang ya. Bisa dilihat, ini posisi normal. Lihat gerakan saya. Jadi ini ditahan dulu ya pangkalnya. Saya akan memutar begini. Nah, di ujung ini dibikin seperti pegangan T gini. Ini ini cabang, ranting, ini kita gini. Ini buat tuas pemegang, biar belintirnya enak tuh. Nah, itu kalau buat tekukan-tekukan ekstrim itu aman. Nah, kemudian sama di sini, lagi bukan langsung gini ya, bukan langsung dibekokin, tapi ada gerakan dulu. Tahan, pegang. Jadi seperti ini ya. Otomatis akan nanti dilepas, akan ada liukan-liukan. Iramanya lebih luas ya, lebih luas ya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa tutorial kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam proses membuat bonsai yang selama ini mungkin punya kendala bagaimana bisa menggerakkan atau bending atau membengkokkan cabang-cabang ini. Oke teman-teman, terima kasih, sampai ketemu di tayangan berikutnya. Dukung terus WK Art untuk bisa memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Sampai jumpa dan selamat mencoba.